Shalom. Selamat malam, selamat hari Sabat kepada semua pemirsa belajar Alkitab interaktif online di malam hari ini, yaitu malam ke-6, yang beri judul Keselamatan. Sebelum kita memulaikan pelajaran ataupun belajar kita malam hari ini, saya ingin untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerjaan sorga, Allah yang kami kasih melalui Putra-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini, sebelum kami membacakan kitab suci, biarlah Tuhan dapat berfirman, manakala firman Tuhan yang akan dibandangkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh berkuasa bagi kami, boleh dapat membuka pikiran kami untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui bacaan firman Tuhan di malam hari. Bapa, terimalah kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Sempurnakan doa kami kepada semua pendengar. Semuanya kami bawa ini hanyalah di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Kita tiba pada malam yang ke-6, yaitu tentang keselamatan. Bapak Ibu, berbicara tentang keselamatan. Belajar Alkitab interaktif online untuk tahun 2021 ini. Malam ini berikan judul adalah keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, ada sebutan mengatakan begini. Science of salvation, all above sciences. Ilmu keselamatan adalah lebih tinggi dari semua ilmu pengetahuan yang ada di atas dunia ini. Berbicara tentang ilmu keselamatan, nyangkut kehidupan kita sekarang dan masa akan datang. Dan lebih daripada itu adalah keselamatan untuk selama-lamanya di dalam kerjaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di malam hari ini berbicara tentang keselamatan, maka masing-masing kita akan memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri sehubungan dengan kita boleh diselamatkan dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Apakah kita boleh selamat dari kecelakaan laut, udara, darat, bahkan di mana saja kita berada, kita terancam dalam berbagai macam situasi. Tapi malam hari ini saya ingin untuk membawa pikiran kita, apa yang akan terjadi pada 43 tahun yang lalu. Ketika tanggal 17 Agustus tahun 1978. Upacara kenegaraan tanggal 17, upacara 17 Agustus. Saat itu terjadi kecelakaan maut saat itu. Saat itu seorang anak SMA kelas 1 waktu itu kena kecelakaan dan tidak sadar beberapa hari lamanya. Kemudian tiba waktu yang tepat. Tuhan, orang muda ini yang masih muda remaja, waktu itu masih kelas 1 SMA waktu itu. Ini semua hanya oleh karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hambanya ini. Oleh karena itu ayat yang pertama yang kita baca pada malam hari ini adalah Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah
yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu, menyangkut keselamatan ini adalah Tuhan sudah bagi masing-masing saudara dan saya bisa rasakan itu lewat pengalaman-pengalaman saudara dan saya secara pribadi waktu-waktu yang lalu, sekarang maupun waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kita tahu betul bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, di waktu perjanjian lama adalah harus melalui korban domba, atau menyembelih domba, yaitu alat peraga. Alat peraga yang Tuhan siapkan bahwa keselamatan itu. Sehingga di zaman Yesus, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia ini. Jadi berbicara tentang keselamatan, maka keselamatan itu hanya ada pada Yesus yang disebutkan sebagai anak domba Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, berbicara tentang keselamatan itu, sekali lagi, bahwa keselamatan itu, sumber keselamatan itu adalah hanya Yesus sendiri. Yesus adalah sumber keselamatan itu. Sehingga dalam ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu adalah bersumber dari Allah sendiri melalui putranya Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Jadi keselamatan itu adalah datangnya dari Allah Bapa melalui putranya Yesus yang boleh dapat menyelamatkan kita manusia. Sehingga disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia pada dunia ini, sehingga ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, hidup yang kekal itu adalah hanya ada di dalam putranya Yesus. Oleh karena itu, pada saat ini, kita boleh dapat melihat betapa ajaibnya Tuhan itu. Begitu kasih Allah, begitu besar bagi kita manusia. Sehingga melalui Yesus, kita memiliki satu pengharapan. Bahwa kita hanya percaya kepada Yesus, sumber keselamatan itu sendiri. Sehingga ayat yang berikut ini dalam Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang. Siapa saja yang datang kepada Bapa, dia tidak pernah membuang kita. Pada satu ketika ada seorang bapak, ketika dia mengambil kesimpulan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, karena dia tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan saat itu punya satu kesempatan, punya keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kemudian menyampaikan kepada seorang hamba Tuhan, lalu menyatakan, saya bersedia untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kemudian ketika saat itu adalah kami masih pendeta muda.
kami belum bisa buat sesuatu, maka kami harus menyampaikan kepada distrik. Pendeta distrik kami adalah jauh kurang lebih 70 km dari tempat kami bekerja. Kemudian pendeta mengatakan, saya siap untuk datang dan siapkan benar. Belajar Alkitab betul-betul supaya mereka menerima kebenaran ini benar-benar itu hanya oleh karena Tuhan. Dengan demikian, Bapak ini pada hari Sabat sore, ia diterima menjadi anggota, percaya kepada Yesus, dan menerima upacara yang sakral yang Yesus yang memberikan contoh bagi kita dalam Matius 3 ayat 16 sampai 18. Kemudian setelah itu besok pagi dia menghadapi satu tantangan yang besar. Masyarakat tidak menerima dia. Masyarakat tidak menerima dia. Dan menyatakan kepada Bapak ini, harus menyangkal imanmu. Harus kembali kepada imanmu yang dahulu. Bapak itu mengatakan, saya percaya bahwa Yesus yang saya percaya saat ini siap untuk menyelamatkan saya. Oleh karena itu, menurut kebiasaan saat itu, kalau saja ada seseorang yang bertindak seperti itu, maka dari kelompok mereka itu buat aturan. Memberikan batasan waktu kepadanya. Kami berikan kesempatan kepadamu selama beberapa jam mendatang. Bila mana jam malam, jam 12 tengah malam, kalau saudara tidak datang untuk kembali kepada imanmu yang terdahulu, maka kami akan membuat sesuatu kepadamu. Bapak ini berpikir, dia lebih berserah berdoa kepada Tuhan buka jalan baginya. Tuhan berikan keberanian baginya. Apapun risikonya, Tuhan pasti tetap menjaga dia. Bapak ini begitu semangat. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dan malam itu dia menunggu. Jam 11. Jam 11.15. Jam 11.30. Jam 11.45 menit. Hitung, lagi 15 menit lagi. Saya akan mati. Begitu semakin lebih dekat kepada jam yang sudah ditentukan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya imannya tidak luntur. Imannya tidak goyang. Dia boleh tetap berada dalam imannya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Jam 12 tepat. Apa yang terjadi? Bunyikan lonceng 32 kali. Tanda bahwa Bapak ini telah meninggal dunia. Saudaraku, Bapak ini, dia sudah siap mati malam itu pun dia siap. Karena dia percaya keselamatan itu, kalau dia mati pun mati di dalam Yesus. Bapak Ibu, malam hari ini, malam hari itu ketika jam 1 dia masih hidup. Besok pagi masih tetap hidup. 1 tahun kemudian pun masih tetap. 30 tahun kemudian masih tetap hidup. 2 tahun yang lalu kami masih berkomunikasi dengan Bapak ini. Masih tetap menyadari bahwa dia masih tetap hidup di dalam kebenaran ini. Dia masih hidup dalam kebenaran ini. Oleh karena itu, janji Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 33. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak kubuang. Dalam Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus. Semua yang belajar Alkitab malam hari ini. Ketika saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Belajar Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tetap memberkati saudara.
tetap akan melindungi saudara. Dan kita akan tetap berada di dalam kebenaran. Bila mana kita percaya bahwa apa yang kita pelajari, pelajaran Alkitab malam hari ini menyebutkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Itu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah spontanitas. Kata Yesus, "Akulah jalan kebenaran." Jadi jalan dan kebenaran ini hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus itu. Oleh karena itu, Yesus sebagai jaminan keselamatan. Yesus adalah satu-satunya keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi saudara saya. Bila mana kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada seorang penulis Kristen. Itu seorang namanya adalah Ellen G. White. Tulis dalam buku Kebahagiaan Sejati. Pasal 9. Poin yang kelima. Halaman 73. Menyatakan seperti ini. Kehidupan juru selamat di atas dunia ini bukanlah sebuah kehidupan untuk menyenangkan serta memuliakan dirinya sendiri, melainkan dia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh, dengan usaha yang tidak lelah-lelahnya demi keselamatan umat manusia yang sudah lama hilang. Ini adalah kehidupan Yesus di atas dunia ini. Ketika dia berada di atas dunia ini dengan usaha keras, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang tidak lelah-lelahnya demi keselamatan umat manusia. Slide berikutnya. Dari Palungan sampai Golgota, dia menjalani jalan penyangkalan diri dan tidak mencari jalan untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab yang berat itu. Perjalanan jauh yang memedihkan serta pekerjaan yang meletihkan. Ini adalah pekerjaan Yesus di atas dunia ini. Saudara, ketika dia mulai lahir di Palungan, dia masa remaja, kemudian menjelang pekerjaan hidupnya dalam pelayanan bersama dengan murid-muridnya, tantangan lagi. Dan akhirnya, tiba saatnya dia harus menjalani kesulitan. Dia mendapat tantangan besar dari para imam, orang ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, kaisar. Tujuannya itu adalah untuk menyalibkan Yesus. Dan kesimpulan dari bacaan ini menyebutkan bahwa Yesus harus mati. Dalam pergumulan hidupnya, dia mati adalah untuk keselamatan saudara dan saya untuk menghadapi. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus sendiri mengatakan ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini adalah peristiwa ketika Nikodemus saat itu bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan kepadanya, dan Nikodemus mengatakan, apakah saya harus masuk kembali ke rahim ibu? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Dengan demikian, apa yang kita belajar sehubungan dengan Yohanes pasal 3 ini menyebutkan bahwa ada satu pelajaran yang akan lebih mendetail lagi pada malam-malam berikutnya, yaitu sehubungan dengan hidup dinamis. Yeremia 29 ayat 13 menyebutkan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Pada satu ketika, dalam pelayanan kami, ketika masih berada di daerah Maluku, kami melakukan perjalanan 1 hari 1 malam. Dan tiba di satu tempat itu adalah menjelang malam. Saat itu kami mengadakan beberapa acara penting. Yaitu yang pertama, kami siapkan untuk upacara pernikahan kudus. Dan juga adalah upacara baptis. Tapi dalam situasi dan kondisi saat itu, ketika kami berada di tempat itu, masyarakat tidak bisa menerima kami. Dan saat itu, peristiwa itu terjadi bagi kami. Kami 25 orang terancam kematian. Terancam. Dan kalau malam itu kami tidak tinggalkan tempat itu, maka kami, hamba dengan istri dan anak, dan salah satu pendeta muda saat itu, bersama dengan anggota jemaat yang ada di tempat itu, malam itu kami bergumul, berdoa. Mereka sudah tinggalkan tempat, tinggal saya istri dan anak. Kami berkumpul di satu ruangan yang kecil, menunggu apa yang terjadi. Ada yang teriak, pendeta keluar, rumah ini akan segera dibakar. Dan malam ini pun kalau tidak, malam ini harus segera tinggalkan tempat ini. Karena rumah ini akan segera dibakar. Dan pendeta juga akan mati malam hari ini. Lewat pergumulan-pergumulan yang kami alami saat itu. Malam itu Tuhan telah menjawab pergumulan kami. Tuhan menjawab itu. Dan Tuhan mendatangkan sebuah kapal yang ada di pulau itu. Dan malam itu kami segera tinggalkan tempat itu dan naik kapal menuju ke Pulau Alor. Di Pulau Alor, di Moimol, kami mengadakan upacara baptisan. Dan selanjutnya kami mengadakan perjalanan seterusnya ke Kupang. Dan upacara pernikahan kudus juga dilangsungkan di Kupang. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan, semuanya ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Malam hari itu kami rasa bahwa memang itu adalah pertolongan Tuhan. Kami bersama dengan pendeta Kanejo, waktu itu masih pendeta muda. Saat ini dia lagi menjadi direktur komunikasi daerah Nusa Tenggara dan direktur pendidikan daerah Nusa Tenggara. Dia adalah orang yang sukses. Dan ini semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan berlaku bagi kami. Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami 25 orang selamat oleh karena kasih karunia Tuhan begitu besar bagi kami. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan. Waktu itu adalah perkenanannya. Hari perkenanannya itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sehingga kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dapat diselamatkan oleh karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kami. Oleh karena itu, firman Tuhan menyebutkan, bila mana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bila mana kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk menerima kita. Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saudara-saudariku, pelajar Alkitab yang setia. Bila mana saudara belajar Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, minta kuasa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Bila mana kita akan menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bila mana kita menemukan Yesus yang sesungguhnya di dalam Alkitab ini. Alkitab akan menyiapkan jalan keluar dan menolong kita. Bahwa hanya Yesus satu-satunya penyelamat kita. Yesus adalah keselamatan kita. Dan hanya di dalam Yesus kita boleh mendapatkan keselamatan yang saat ini kita alami. Dan kita memiliki satu pengharapan. Bahwa manakala Yesus datang kali kedua. Juga akan diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Untuk hidup kekal selama-lamanya. Dengan demikian, kita akan mengikuti satu kutipan lagi dalam tulisan Ellen G. White. Kebahagiaan sejati. Pasal 6. Pasal 6. Ayat 9 halaman 48. Sekarang setelah engkau menyerahkan dirimu sendiri kepada Tuhan Yesus. Janganlah undur. Janganlah menjauh daripadanya. Hari demi hari. Selalu berkata. Terusnya. Akulah milik Kristus. Telah kuserahkan diriku sendiri kepada mohon kepadanya. Dan memberi kudus kepadamu. Serta memelihara engkau dengan kasih karunia. Oleh karena itu, kembali kepada slide sebelumnya. Pena inspirasi ini menyebutkan, sekarang setelah engkau menyerahkan dirimu sendiri kepada Tuhan. Jangan undur. Bila mana saudara dan saya sudah belajar kitab ini lebih dalam lagi. Belajar dengan sungguh-sungguh. Dan bila mana saudara mengerti bahwa ini adalah kebenaran. Peganglah itu terus. Jangan undur. Janganlah menjauh daripadanya. Hari demi hari. Selalu akan berkata. Lanjut. Akan berkata. Akulah milik Kristus. Kalau kita adalah menjadi milik Kristus. Telah kuserahkan diriku sendiri kepadanya. Dalam medan apapun resikonya. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yesus tidak pernah menolak kita.
Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Serta memohon kepadanya supaya memberi Roh Kudus-Nya kepadamu serta memelihara engkau dengan kasih karunia-Nya. Bila mana kita sudah menjadi milik Kristus, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bila mana kita belajar firman Tuhan dan firman Tuhan menyatakan inilah kebenaran. Kebenaran itu hanyalah ada di dalam Yesus. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah meragukan imanmu. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai ke Bapa kalau tidak melalui Allah. Yesus itu sendiri. Yang demikian dalam Kisah pasal 4 menyebutkan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang boleh dapat memberikan keselamatan. Karena hanya melalui Yesus kita boleh dapat menerima jaminan keselamatan itu. Hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, di malam hari ini, bila mana sudah menyerahkan dirimu kepada Allah, menyerahkan dirimu kepada Allah, percayalah di dalam Dia bahwa engkau menjadi anaknya. Oleh karena itu, engkau sepatutnya hidup di dalam Dia. Sekali lagi, dengan menyerahkan dirimu kepada Allah, percaya di dalam Dia, engkau menjadi anaknya. Oleh karena itu, engkau sepatutnya hidup di dalam Dia. Oh, betapa indahnya. Betapa luar biasanya bila kita datang menyerahkan diri kita, dirimu kepada Allah. Percaya di dalam Dia, engkau menjadi anaknya. Ini satu hal yang luar biasa. Bila mana saudara dan saya akan menjadi anaknya, oleh karena itu, engkau sepatutnya hidup di dalam Dia. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Dia, berbagai macam masalah, berbagai macam namanya kita senang, tetapi Tuhan menjanjikan jalan keluar bagi kita. Bila mana kita mendapatkan hal-hal ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan selalu mendengar segala pergumulan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Oleh karena itu, malam hari ini kita mengikuti Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Itu hendaklah hidupmu tetap berada di dalam Dia. Kali lagi, kita menerima Kristus. Saya sudah menerima Kristus sebagai Yesus Tuhan kita. Hidupmu tetap di dalam Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan ini. Kalau kita sudah menerima Kristus, kita sudah menjadi miliknya. Kita sendiri adalah menjadi biji mata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan selalu bersama dengan saudara. Berbagai macam kesempatan yang kita alami. Berbagai macam kesulitan yang saudara dan saya alami. Kami sendiri mengalami berbagai macam tantangan dalam hidup. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika kami berada dalam pelayanan, melayani di pulau kecil di Maluku Tengah, kemudian melayani di Maluku Tenggara, melayani di pulau-pulau yang sangat kritis situasinya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita ini adalah miliknya sendiri. Ketika kami mengadakan perjalanan dari Kupang ke Rote, kami menggunakan perahu layar. Ketika melewati gelombang-gelombang yang besar, angin begitu kencang. Saudaraku, apa yang terjadi? Tiang kapal, tiang layarnya itu patah.
di saat patah seperti itu. Tidak ada lagi pegang. Kaptennya bingung bagaimana mengarahkan kapal ini. Gelombang begitu tinggi. Kalau di Kupang Rote, saudara tahu bahwa satu selat sebelum Selat Pukuafu itu sangat berat. Hanya beberapa menit saja kita akan lewat. Tetapi itu adalah sangat melawan kita. Berhadapan dengan gelombang yang tinggi. Lalu kapal tiang penyangganya itu patah. Tapi dengan pertolongan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kapten kapalnya dan anak buahnya begitu cepat, begitu lincah. Memasang kembali tali-tali untuk layar. Kemudian berdiri kembali lagi. Tiangnya itu kembali. Dan saat itu pun kami boleh selamat beberapa menit mendatang. Semuanya ini kembali bahwa kita, bila mana kita menerima Kristus, Yesus Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak pernah menolak kita. Dan bila mana kita datang kepadanya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gelombang laut tidak dapat merubah iman kita di dalam Yesus. Dalam pergumulan hidup tidak akan pernah membuat kita untuk menghalangi kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Apalagi ketika kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tantangan-tantangan akan lebih banyak. Dari orang tua, dari sahabat, dari apapun akan melawan kita. Tetapi bila mana kita datang kepada Tuhan, tekad kita adalah hidup kita akan tetap berada di dalam Dia. Sebagai ayat yang terakhir dalam temuan kita malam hari. Dalam Galati 2, ayat 19b dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karena itu, ketika Rasul Paulus menyatakan kata-kata seperti ini adalah sungguh luar biasa. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya hanya ada di dalam Kristus. Dia menyebutkan bahwa hidupnya bukannya aku lagi. Saudaraku, kalau kita belajar Alkitab, pelajar Alkitab saat ini, bila mana kita belajar dari malam ke malam, dan malam hari firman Tuhan memberikan jaminan kepada saudara. Bila mana menemukan ayat-ayat yang penting di malam hari ini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia keselamatan kita satu-satunya. Di bawah kolong itu tidak ada nama yang lain selain dalam Dia yang telah memberikan jalan kita, yaitu hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan, kembali lagi Paulus menyebutkan ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Kalau Kristus Yesus itu yang hidup dalam hidup kita. Dan hidup yang kuhidupnya sekarang ini adalah di dalam daging. Adalah hidup di dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita kalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita akan tiba pada kesimpulan kita malam hari ini. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Yesus. Ketika saudara belajar Alkitab dari hari ke hari, bila mana menemukan kebenaran firman Tuhan, saudara tidak perlu ragu-ragu. Saudara tidak perlu takut.
saudara harus berani ambil risiko apapun. Karena bila mana kita bersama dengan Yesus, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus sebagai penjamin keselamatan itu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa. Hanya melalui Yesus. Maka itu, hati ini menyebutkan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dan kepada dia, hidup di dalam dia. Senantiasa bahwa di dalam selalu ada jalan keluar. Masalah-masalah yang saudara dan saya alami di dalam sakit penyakit sekalipun tidak akan pernah menghalangi iman. Tantangan-tantangan apapun tidak akan menghalangi iman kita. Bila mana saudara dan saya percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus setiap masalah pun akan jalan keluar. Di dalam Yesus ilmu pengetahuan yang sesungguhnya adalah ilmu keselamatan. Dan ilmu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerjaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Malam hari ini kami telah belajar tentang ilmu keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saat ini kami boleh mendapatkan keselamatan sementara lewat segala bencana hidup dalam hidup kami. Tapi kami yakin percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kami. Dan Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah ada di dalam kerajaan sorga. Menjadi jaminan bagi kami bahwa manakala Yesus datang kali kedua akan menjemput kami, akan masuk di dalam kerjaan Tuhan, hidup kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terimalah kami sebagaimana kami ada Tuhan. Berikan keberanian kepada semua yang belajar Alkitab malam hari ini, agar kami tetap berada di dalam Yesus, walaupun tantangan-tantangan ada, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Semuanya ini kami serahkan ini hanyalah di dalam nama Yesus, yang adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih buat Pendeta Arak Meni yang telah menyampaikan dari pelajaran kita pada malam hari ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pertanyaan boleh menuliskannya di kolom chat aplikasi Zoom ataupun di kolom komentar Facebook dan juga YouTube.